Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan salawat bagi beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah syafaat digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang bunyinya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, terjemahnya adalah sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Jadi itu informasi daripada Allah melalui Rasulullah untuk kita semuanya. Jadi timbul pertanyaan, yang mau dicontoh daripada Rasul itu apanya? Apakah suaranya? Apakah kata-katanya? Apakah perbuatannya? Ternyata yang dicontoh daripada Rasul itu adalah akar daripada suaranya, akar daripada perkataannya, akar daripada perbuatannya. Itulah sifat beliau. Nah, sifat beliau inilah yang perlu kita contoh. Tapi sayang, 1000 kali sayang, mungkin karena kita hidup di akhir zaman, kita kurang membutuhkan informasi tentang apa-apa saja sifat beliau. Kalau orang tua kita dulu, mulai daripada rukun 913, sifat 20 haluan muslim, termasuk sifat-sifat Nabi tadi,
sifat-sifat Rasul tadi diwajibkan kita mempelajarinya. Kenapa sedemikian? Karena agama ini bukan hanya tugas ustaz, tugas para santri, tapi tugas setiap individu. Setiap kita ini punya kewajiban mengetahui ilmu agama itu. Karena dalam agama itu ada persoalan tentang Allah, tentang Rasul, dan banyak lagi persoalan agama yang ada di dalamnya, yang harus kita pahami. Tapi garis besarnya adalah kita mencontoh Rasul. Yang dicontoh itu adalah sifat beliau. Jamaah yang saya hormati, sifat beliau itu ada 4. Pertama, sidik. Sidik artinya benar. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, cerdik lagi bijaksana. Nah, itulah Rasulullah SAW, itulah para nabi-nabi lain. Semua mereka mempunyai sifat yang 4 tadi. Oleh karena itu, karena kita ini umat Muhammad, artinya dibimbing oleh Allah Rasul tentang kita ini, wajib kita tahu itu sifat yang 4 tadi. Sidik artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar pasti Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini tidak benar, tetapi dibenarkan oleh Allah dan Rasul perangai-perangai buruk kita, itu. Nah, seketika kita bertanya apa itu benar, apa itu kebenaran, dikatakan oleh Allah, al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, itulah dia yang datang daripada Tuhan. Mana dia yang datang daripada Tuhan? Yang ianya ada pada diri kita. Itulah roh kita masing-masing. Itulah diri kita masing-masing yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah berkhianat. Seandainya hawa nafsu kita mengajak kita menipu, berbohong, berkhianat, dia tahu. Dia tahu. Seketika kita menupik salah kita itu, dia tahu. Bahkan dia tidak bisa disogok, disuruh berubah pengetahuan dia tentang kesalahan kita. Dia tidak mau. Dia tahu. Itulah kebenaran yang datang daripada Allah. Kemudian perlu kita ketahui juga apa fungsinya bagi diri kita. Nah, fungsinya adalah dari kebenaran itu, dari roh itu, dari diri kita yang sudah diri itu, kita dengarkan suara Allah, kita dengarkan suara Rasul. Dari situ kita dapatkan petunjuk dan inspirasi. Makanya Allah berfirman, yang firman ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Contoh seperti kami mubaligh ini, ngomong kepada masyarakat, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Tapi tidak pernah disampaikan bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Rasul. Tidak pernah disampaikan. Tapi kalau Al-Quran jelas bahasanya. Apa bunyinya? Wa aminu bima azaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu ala kafirun bih. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Jadi Allah dan Rasul itu menginformasikan kepada kita supaya kita beriman, supaya kita percaya kepada apa yang diturunkan, ia ada pada kita. Apa itu? Itulah kebenaran tadi, itulah roh tadi, itulah diri itu sendiri yang tidak pernah berbohong tadi. Jadi seketika kita pengen berbuat maksiat, ada suara di sini, ada rasa di batin itu mengatakan jangan, jangan, jangan. Jadi kalau Allah dan Rasul itu berkata-kata kepada kita, tidak pakai huruf, tidak pakai kata, tidak pakai bahasa, tapi pakai rasa. Dan ini adalah pengalaman kita semua ini. Ingat seketika kita mau berbuat maksiat, apa yang terjadi?
kita gelisah, kita takut, kadang-kadang jantung berdebar-debar. Itu menunjukkan bahwa suara Allah, suara Rasul, kata Rasul sedang menggema dalam batin kita. Tapi karena hawa nafsu tadi kita terobos juga. Akhirnya kita jatuh, tertangkap dan diketahui oleh orang maksiat kita. Contoh misalnya, sudah jelas kita sudah menjadi suami orang, atau kita menjadi istri orang. Berselingkuh pula kita dengan istri orang. Tadi orang tidak tahu, orang tidak mengerti karena kita sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah tertangkap, berada dalam hotel, bukan main malunya kita, bukan main tidak enaknya kita. Begitu juga keluarga kita. Padahal sudah dikasih tahu, Allah kasih tahu, Rasul kasih tahu melalui rasa diri kita. Dan kita pun ragu-ragu untuk melakukannya. Ada rasa cemas dan takut, tapi kita terobos juga. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, percaya kepada Dia, itulah rasa kebenaran yang ada di hati kita tadi. Dan itu jangan dipungkiri. Makanya Allah katakan, wala takunu awlan kafirun bih. Janganlah kamu jadi orang yang pertama kali mendustakan Dia, mengingkari Dia, membohongi Dia. Kenapa? Karena kita yang paling dekat dengan roh kita. Itu. Kemudian sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Dapat dipercaya. Jadi Allah dan Rasul percaya kepada kita. Bukti Dia percaya, kita diangkat jadi khalifah, jadi wali, jadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan suara, menyampaikan kata, menyampaikan perbuatan Allah, menyampaikan perbuatan Rasul. Makanya kita dibimbing, kalau bersuara begini, kalau berkata begini, kalau berbuat begini, jangan begini, kata Allah dan Rasul. Itulah ajaran agama tadi. Allah percaya kepada kita. Bahkan lebih dari itu, rezeki manusia lain, itu memang Allah memberi rezeki. Tapi seketika kita bertandang ke rumah teman, bertandang ke rumah sahabat, dikeluarkannya teh manis, dikeluarkannya roti, dikeluarkannya makanan, mau pulang dititipkan pula uang sama kita. Ini uang sekedar untuk belanja, ongkos atau apa. Siapa yang mengatakan itu bukan rezeki? Itu rezeki Allah yang Dia berikan kepada kita melalui teman kita tadi, melalui sahabat kita tadi. Begitu percayanya Allah kepada kita. Termasuk apa yang saya lakukan hari ini, untuk bersuara, untuk mengatakan kata Allah dan Rasul. Itu Allah Rasul percaya kepada saya, makanya saya sampaikan. Makanya ceramah, khutbah tidak boleh menggunjing orang, tidak boleh cerita tentang yang panas-panas seperti politik, tidak boleh. Sampaikan yang enak-enak, yang menyenangkan hati, yang membawa orang beriman dan bertakwa. Karena judul khutbah itu adalah mengajak orang beriman dan bertakwa, bukan mengajak orang marah-marahan, bukan mengajak orang mengumpat orang lain atau menggunjing orang lain. Karena kita adalah khalifahnya Allah, petugasnya Allah untuk menyampaikan segala sesuatu daripada Allah. Allah percaya kepada kita, itulah alasannya. Kemudian sifat yang ketiga, tabligh, itu menyampaikan. Itu tadi yang kita sampaikan adalah sesuatu yang datang daripada Allah tadi. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah, untuk diri kita, untuk keluarga, untuk kaum kerabat semuanya. Makanya berbuat baik itu kata Allah, jangan pandang bulu, jangan pilih-pilih. Di surah Al-Qasas dikatakan, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Begitu ajaran Allah dan Rasul. Nah, di kita ini tidak. Orang berbeda agama dengan kita sudah mulai tidak baik. Berbeda aliran dengan kita sudah mulai tidak baik. Berbeda paham dengan kita sudah mulai tidak baik. Allah tidak begitu. Sekali Allah memberikan udara kepada orang muslim, kepada non muslim Allah berikan, kepada preman Allah berikan,
Kepada mereka yang ingkar kepada Allah sekalipun, Allah berikan udara. Tidak pernah dipilih-pilih. Nah, ini pendidikan yang perlu kita pahami. Makanya pernah dulu di suatu masjid, saya menggantikan ustadz untuk ceramah maghrib isya. Kebenar di sebelah masjid itu ada saudara kita orang Nasrani. Nah, dia itu melotot melihat saya itu dengan emosi. Karena saya tidak punya urusan dengan dia, ya saya santai-santai saja. Saya tidak peduli dia waktu itu. Nah, sewaktu saya ceramah, saya menceritakan tentang berwudu. Kalau sudah berwudu, bukan hanya fisik yang sudah bersih, hati juga sudah bersih. Jangan dikotori dengan mengatakan kata yang tidak baik, mencaci dan menghina orang, tidak boleh. Walaupun orang yang berbeda agama sekalipun, berbeda aliran sekalipun, berbeda akhlak sekalipun, tidak boleh. Nah, mendengar ceramah ini tersentuh dia. Pas saya selesai ceramah, didatangi, Pak Ustadz boleh salaman? Saya bilang boleh. Salaman. Apa dia bilang? Pak Ustadz, kali ini baru saya mendengarkan ceramah seperti ini. Selama ini tidak. Matilah kafirlah. Matilah kafir juga. Hari raya ada pembagian, tidak usah dikasih orang kafir sebelah itu. Zakat fitrah, kurban, tidak usah diberikan kepada orang kafir itu. Itu dicanangkan di mic, kan sakit orang mendengarnya. Padahal Allah tidak mengajarkan seperti itu. Jangankan kepada manusia, kepada hewan kita harus baik. Hewan itu tidak beragama, tidak beradab, dan tidak beradat. Contohnya kucing misalnya. Bahkan ada di antara perempuan yang masuk neraka karena mengikat kucing dan tidak bisa makan. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah musuh dan harus dibeda-bedakan. Tidak begitu kata Allah. Kemudian sifat Rasul yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdik lagi bijaksana. Nah, ini tidak bisa dipelajari ini. Oh, saya pengen mau jadi orang cerdik dan bijaksana. Tidak bisa. Kalau kita sudah bersifat sidik, amanah, tabligh, maka insya Allah sifat keempat ini kita dapat. Makanya dikisahkan dalam sebuah cerita, ada pada kitab Quran kisah itu. Seketika Nabi Daud mengadili petani dengan pengembala. Jadi petani ini habis tanamannya dimakan oleh kambing pengembala. Nah, dibawalah kepada Nabi Daud. Berkata petani, baginda raja, baginda Rasulullah, aku ada masalah ini. Masalah apa kata Nabi Daud? Ini kebun-kebunku sudah habis semuanya dimakan oleh kambing bapak ini, kambing pengembala ini. Bertanyalah Daud, apakah benar begitu? Benar baginda, benar ya Rasulullah, kambing-kambing itu memakan semua tanaman bapak tani ini. Loh, kok bisa begitu kata Nabi Daud? Saya tertidur ya Rasul, saya tertidur ya baginda. Oke. Sekarang sudah terbukti dan engkau pun mengakui. Sebagai hukumannya, semua kambing-kambingmu berikan kepada petani. Tentu menangis sang pengembala tadi. Apalagi yang mau dimakan, apalagi yang mau dijual kalau semua kambing diberikan kepada petani. Nah, seorang nabi, seorang raja itu. Tetapi bersama dengan itu ada putra beliau Sulaiman. Waktu itu usianya baru 12 tahun. Ngomong Sulaiman, ayah, sikap ayah itu sudah benar, sudah tepat. Berikan semua kambing itu kepada para petani tadi, karena tanamannya dimakan oleh kambing-kambing si pengembala. Tapi tidak selama-lamanya ayah. Kata Nabi Daud, berapa lama? Ya setahun saja. Nanti anaknya silahkan diambil, susunya silahkan diambil, dagingnya silahkan diambil. Selama setahun saja. Tapi jangan lupa belanja bapak ini setiap hari disiapkan. Akhirnya Nabi Daud mengucap subhanallah. Walaupun saya seorang Rasul, seorang Nabi, ternyata ada bijak. Justru bukan Nabi, bukan Rasul, bukan pula dia raja. Itulah anak saya Sulaiman, kata beliau. Nah, itu contoh fatonah. Pandai menyelesaikan persoalan, tidak rusak persoalan kalau dia mengurusnya.
Itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul kepada kita semua. Sidik, amanah, tabligh, fatwa kita pegang sebagai umat Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai umat Muhammad, wajib hukumnya kita meniru sifat Muhammad. Karena Rasul tidak akan mengakui kita kalau kita tidak bersifat dengan sifat itu. Karena sifat itulah yang akan mencetak suara kata perbuatan kita sehingga sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Rabbana fi hadza zuhri hadarna fi hadratika. Aina hadarna fi hadratika bizzabina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya zabil akhirah fitnati dunya fitnatil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqassu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban halal fi sabil munkar wal ba ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.